Hai teman-teman, kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang bagaimana menuliskan not atau menempatkan not pada sangkar nadanya. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah menempatkan not baloknya dengan menggunakan di not balok dengan nada dasar C. Kemudian kita lanjutkan kemarin itu dengan nada dasar crash, ya. Itu sudah kita selesaikan. Nah, sekarang akan kita lanjutkan menempatkan not itu dengan nada dasar mol, ya. Susunan tangga nada mol sudah kita pelajari sebelumnya. Masih susunannya. Namun kali ini kita akan menempatkan not-not yang sudah kita susun itu ke sangkar nadanya, karena memang letak not balok itu adalah di balok not atau di sangkar nada. Nah, kita awali dengan menuliskan. Ini sengaja sudah saya buatkan supaya jangan terlalu lambat, ya. Kita awali dengan ingat kembali susunan 1-0 itu apa? Nada dasarnya apa? Nada dasarnya adalah F sama dengan Do. Masih ingat ya teman-teman? F sama dengan Do. Nah, kita lihat dulu F itu di mana berada. Karena memang tanda molnya adalah di garis ketiga, ya. Nah, kita lihatlah nada turun dia 4 not. Udah, kita lihat dulu di sini nada F di mana. Nah, jadi kita harus selalu kembali ke sini sebenarnya, ya. Karena nama-nama not yang tertulis di C mayor ini, nama-nama not yang ditulis sesuai dengan tempatnya si C itu atau garis bantu itu selamanya ditempati nada C. Spasi di bawah garis pertama ini selamanya ditempati nada D. Garis pertama itu selamanya ditempati nada E. Kalaupun misalnya berganti nada dasar, ya, kan ada banyak nada dasar yang sudah kita pelajari. Kalaupun misalnya C sama dengan Do, bahkan seperti ini F sama dengan Do, tidak akan pernah berubah bahwa nama not yang menempati spasi pertama ini adalah F. Garis kedua ini selamanya adalah G. Garis ketiga ini selamanya adalah B. Hanya sedikit penambahan, ya. Ketika kita belajar di crash ada tambah isnya. Ketika kita mempelajari atau kita belajar di mol, ada penambahan S ataupun ES-nya, ya. Contohnya satu tempat kita ambillah misalnya si B, ya. Si B ini selamanya ditempati nada B, nada bes, dan nada bis. Jadi tetap dasar atau huruf awalnya tetap B, ya. Tidak pernah garis ketiga ditempati nada A. Gantian dulu. Kau dulu di sini, aku di situ. Nggak boleh, nggak ada itu. Tidak pernah spasi ketiga ini ditempati nada A ataupun nada yang lain. Paham maksudnya kan teman-teman? Nah, lalu perubahannya di mana? Nah, ketika kita mengubah atau membaca dia dalam bentuk not angka, nah disitulah kelihatan perubahannya. Bahwa garis bantu 1 ini dikunci atau nada dasar C ditempati nada Do, ya, nada Do. Tetap dia C, ya. Nah, ini ditempati nada D, yaitu Re. Garis ini ditempati nada E atau Mi, ya, ditempati Mi. Namun perhatikan dulu salah satu dari sini. Kebetulan di sini sudah ada, ya. Spasi pertama di kunci C adalah F, tapi dibaca dengan Fa, not angkanya, ya. Nah, kita lihat di sini. Spasi pertama di nada dasar F, ya. F sama dengan Do, kan sudah berbeda kan kuncinya atau nada dasarnya. Nah, ini yang menjadi Do. Spasi pertama ini bukan lagi Fa, tapi sudah menjadi Do. Nah, makanya supaya bagaimana lah ya disebutkan. Jika C sama dengan Do,
maka D itu menjadi apa? Ya re. C, D, Do, Re, ya kan? Nah, jika G sama dengan Do, ingat kembali ke kres. Jika G sama dengan Do, maka yang menjadi Re itu siapa? A. Karena G, A, Do, Re. Kan itu. Jadi kalau memang nama si Do sudah berubah, ya, dengan menggunakan nama-nama balok, ya otomatis Re, Mi, Fa, Sol, La, dan selanjutnya pasti berubah. Ya teman-teman. Nah, jadi nama not balok itu sesuai dengan tempatnya tidak akan pernah berubah walau dalam kunci apapun. Asalkan kita masih melihat tuan rumah. Ini saya sebutkan tuan rumah, si tanda kunci. Si tanda kunci saya katakan tanda kunci G ya. Saya katakan ini tuan rumah. Kalau masih kita lihat di situ si tanda kunci G, nama-nama mereka ini yang sesuai dengan tempatnya di C mayor itu tidak akan berubah. Kecuali kalau nanti si tuan rumah ini sudah berubah, ya, menjadi tanda kunci F, ya. Kalau sudah ini menjadi tanda kunci F yang menempati ini, bahwa garis pertama ini bukan lagi E, melainkan apa? Nanti kita pelajari pada pelajaran selanjutnya. Ya. Nah, kita kembali ke sini. Tadi di sini F ya. Nada dasarnya F sama dengan Do, berarti kita mulai dari spasi pertama. Kita urutkan saja sampai nada ke-8. F, G, A, B, C, D, E, F. Nah, susunannya kan seperti ini kemarin kan? Nah, guys, inilah susunannya Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Lalu, nah, saya ingat bagaimana kalau untuk 2 molnya? Nah, sekarang kita susunlah 2 molnya dulu sama-sama. Kita susun dulu 2 molnya. Kita letakkan dulu tanda angkat. Angkat 1 mol jangan tinggal. 1 mol tetap di bawah. Oke. Nah, kemudian mol yang kedua ini sudah dari semuanya. Mol yang kedua tempatnya di spasi keempat. Tempatnya di spasi keempat. Kalau kurang cantik pun maklum aja ya teman-teman. Nah, mol yang kedua nada dasarnya apa? Nah, coba lihat itu. Bes, ya. Bes sama dengan Do. Nah, bes itu kita mulai dari mana? Bes itu kita mulai dari, ini anggap ini garis bantu 1, dimulai dari mana yang merah supaya jelas. Bes itu dimulai dari spasi bantu kedua di bawah garis pertama, ya. Nah, kemudian tinggal kita urutkan. Inilah memang kita urutkan. Oke teman-teman, kalau di sini kita buat bentuk notnya adalah not penuh yang hanya bulatan. Nah di sini kita cobalah dulu membuat bentuk not yang lain ya, supaya terbiasa. Nah ini kita buat menjadi not setengah yang memakai tangkai ya. Bes C, di sini dia D, S, F, G, A, bes. Nah kita buat tangkainya teman-teman. Kita buat tangkainya. Kita buat tangkainya. Maklum aja lah. Udah papan tulisnya tinggi, orangnya pendek. Oke. Kurang lebih seperti itulah gambarnya guys pula itu ya teman-teman. Macam ganggu aja. Sekarang kita tuliskan nama-nama notnya. Kita di apa? Bes. Kemudian C, D, S, F, G, A,
kita solmisasikan lagi karena ini yang bisa dibaca. Sol, la, si, do. Nah, ini dia. Beginilah letak not untuk satu oktav ya teman-teman. Nanti kalau misalnya nada rendah, nah itu sudah kita pelajari di crash. Bukan lagi. Untuk menentukan nada rendah ataupun nada tinggi berarti ini langsung aja ya. Dari nada bass ini sampai ke nada A. Lewat ini berarti nada tinggi. Lewat ini berarti nada rendah. Begitu seterusnya. Nah, saya kasih satu lagi contoh. Sampai 3 mol ya teman-teman. 4, 5, 6, 7 nanti teman-teman sendirilah yang mengerjakan itu. Untuk 4 mol, kita kembali angkat mol yang dua-dua ini. Jangan tinggal, nangis mereka. 1. Mol yang kedua. Mol yang ketiga. Ya. Mau diisi gini nggak apa-apa nanti. Oke. Tidak terlalu lama ya. Mol yang ketiga, ingat nada dasarnya apa? Adalah S. S itu di mana? Kita mulai dari garis pertama. Nah, ini kita buat dengan ini, kita mulai aja dulu ya. S, F, G, As, Bes, C, dan nada terakhir. Nah, ini kita buat dengan bentuk not apa? Kita buatkan dulu ini dengan bentuk not seperempat. Lalu kita isi nanti bulatannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita isi bulatannya. Artinya ini adalah not seperempat yang masing-masing nilainya 1 ketuk. Ya. Ini tadi 4 ketuk, not penuh. Not setengah 2 ketuk, not seperempat 1 ketuk. Nah, kita tuliskan namanya. S, F, G. Nada keempat ingat, As. Ini bass tadi sudah di sini bass. C, D, kembali ke oktavnya. Tuliskan lagi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke teman-teman, bagaimana sampai di sini sudah mengerti? Sudah bolehlah dilanjutkan 4, 5, 6, 7 molnya. Nah, gini. Bisa kita buatkan, bisa saya buatkan di sini 4, 5, 6 sampai 7 mol. Tapi sebenarnya tujuan saya membuat, maaf ya teman-teman sedikit bercerita ya. Tujuan saya membuat tutorial ini, membuat pembelajaran ini bukan untuk memberitahukan atau mengasih contoh. Nah, kalau ada tugas seperti ini, inilah ambil. Bukan. Tapi saya di sini adalah memberikan tutorial bagaimana caranya. Artinya kalau kita memberikan contoh, maka contoh yang kita berikan itu bisa lagi dilakukan atau dikerjakan teman-teman kita dengan contoh yang lain. Nah, kan itu maksudnya. Kalau kita masak misalnya rendang, kita sebutkanlah jenis apa bumbu-bumbunya, ini cara masaknya begini. Kan teman-teman yang lain kan mempraktekkannya, membuat, bahkan mungkin dia bisa membuat lebih bagus lagi. Nah, di sini saya buat contoh sampai 3, maka teman-teman sekalian melanjutkannya 4, 5, 6, 7 dengan lebih bagus lagi.
Artinya lebih bagusnya di mananya? Bisa jadi gambar ini gambar tanda kuncinya, bisa jadi tanda molnya yang lebih bagus, bisa saja bulatannya yang lebih rapi atau tangkainya tidak bengkok-bengkok, ya kan? Nah, namun kalau memang tempat-tempat not ini memang sudah dipakukan, tidak boleh dirubah. Udahlah, katanya bisa dibuat lebih bagus sehingga not ini kita buatkan dengan sesuka hati, atau kita buat tangkainya panjang kali, atau di pikiran kita udahlah kita buat aja kalau not seperempat itu not yang bulatannya kosong. Tidak, ya. Ini sebenarnya yang sudah merupakan ini kurang cantik aja. Nah, teman-teman bolehlah dilanjutkan. Jika ada kendala, boleh di komen. Masih kurang bagian ini dijelaskan kembali saya untuk membantu. Oke, di sini dulu teman-teman. Salam sehat, dadah.